Tes. Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget. Channel yang apa ya? Sudah kehabisan kata-kata. Yang agak rajin lah daripada bulan-bulan kemarin gitu. Hari ini kita akan mempelajari tentang capture attribute, yaitu sebuah nodes yang ada di geometry node yang fungsinya mengcapture atau mengambil nilai yang sebelumnya atau nilai asli. Ya, sebut saja seperti itu. Jadi objek itu memiliki beberapa atribut yang bisa kalian gunakan. Salah satunya bisa kalian lihat di sini ya, ada atributnya. Ada UV, ada position, ada normal juga ada sih. Tapi ya kadang tidak terlihat lah atribut-atribut itu. Kalau kalian lihat juga di spreadsheet ini hanya ada terlihat position dan ya position aja gitu. Nah, capture atribut itu tulisannya seperti ini sih. Bentuknya seperti ini. Di sini bisa kalian lihat ada float, ada integer, ada vector, ada apa lagi ya? Ada color, boolean, dan quaternion. Quaternion itu ya biasanya kalian bisa lebih terdengar di ini sih, di pembuatan game gitu. Kalau di 3D biasanya rotation biasa. Nah, semisal kita akan menggunakan curve saja sebagai contoh. Ke lain misal seperti ini. Ini saya hapus saja. Kemudian saya ingin mengubah curve ini menjadi seperti silinder. Curve circle. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan curve to mesh. Ini ke sini. Saya akan buat si tingginya 5 meter lah. Jadi terlihat tinggi gitu. Kemudian saya ingin mendistribute point di permukaannya atau di face-nya. Distribute point on face. Setelah itu saya ingin memberikan instance on points, dan saya instance cube pada point tersebut. Di sini bisa kalian lihat si cube-nya langsung memenuhi area dari face-nya. Untuk membuatnya lebih tegak lurus gitu, kita bisa tarik saja normal ini atau rotation bisa sih di sini. Kemudian saya bisa menurunkan scale-nya agar bisa seperti ini. Nah, seumpamanya kalian ingin membuat si scale dari instance ini dari bawah ke atas itu dari kecil ke besar gitu, kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara menggunakan parameter atau position juga bisa sih. Ini ke sini. Dan jadi seperti yang kalian lihat ini langsung error ya, karena si Blender ataupun Geometry Nodes tidak memiliki data dari parameter dari curve yang kita punya gitu. Ini dikarenakan ketika curve itu diubah menjadi mesh, data dari parameter yaitu faktor, length, dan indeksnya juga ikut hilang gitu, kecuali indeks. Tapi mungkin karena indeks dari ini juga tidak dapat juga ya. Harusnya bisa sih. Ya, kita bisa ambil indeks tersebut dengan menggunakan capture attribute. Jadi kalian tambahkan saja capture attribute. Misalnya saya ingin mengambil parameternya saja dulu, yaitu faktor dan length. Jadi saya akan simpan ini di sini. Kemudian saya akan ubah ini di float, dan ini saya akan membiarkan jadi point saja. Karena kalau kalian lihat di sini kita ada control point. Jadi kita gunakan atau kita mengambil data secara spesifik gitu. Karena kita ingin mengambil data dari poinnya, maka kita ambil poin dan kita ambil parameter seperti ini. Dan kalian harus pastikan si capture attribute ini outputnya itu masuk ke dalam input yang selanjutnya gitu. Jadi kalau kalian potong saja seperti ini langsung ke sini, si capture attribute ini tidak akan berfungsi. Kalau tidak salah ya, kita coba.
Ya, dari sini juga sudah terlihat tidak berfungsi sih. Jadi ini harus tetap diberikan input outputnya gitu. Ada juga cara lain, kalian bisa menggunakan store name attribute. Ini juga sama halnya dengan capture attribute, kalian harus memberikan input dan outputnya ke node selanjutnya, tidak boleh terputus gitu. Tapi menggunakan store name attribute, kalian bisa menyimpan data tersebut dan memanggilnya kembali di tempat yang berbeda gitu. Kalau kalian menggunakan capture attribute, misal seperti ini, kalian harus menarik si output ini langsung ke sini, jadi terlihat agak berantakan nantinya. Kalau kalian menggunakan store name, keduanya sebenarnya hampir sama sih fungsinya, hanya saja dengan store name attribute kalian bisa menyimpannya menjadi variabel gitu. Misal saya ingin menyimpan si parameter ini x ini dengan nama apa ya, param lah, seperti ini. Kemudian saya ingin menggunakan nilai param ini ke sini dengan cara menggunakan name attribute, dan ini di copy saja, Ctrl C. Si kursor kalian perhatikan harus ada di sini, kemudian Ctrl C, Ctrl V, ini langsung akan diatur oleh datanya gitu. Kemudian kita langsung saja ini ke sini. Nah, seperti yang kalian lihat, si data yang kita ambil dari sini faktornya itu sudah tersimpan dan bisa kita gunakan untuk memberikan efek seperti ini. Seperti yang saya katakan, kita juga bisa menggunakan position sebenarnya seperti ini. Hanya saja seperti yang saya lihat agak chaos gitu. Kita bisa lakukan ini dengan cara seperti ini sih. Vector math, kemudian kita ubah ini menjadi addition nggak sih? Ini ke sini. Multiply ini 1. Kita agak ini ya udah, saya ubah terus ya. Ini add, ini 1, ini 0. Ini akan seperti ini. Kemudian ini multiply, ini 1. Ini kita separate XYZ. Kemudian kita ambil nilai sumbu Z nya dan kita tempelkan di sini. Kurang lebih hasilnya hampir sama. Hanya saja kalau kita menggunakan parameter tadi itu lebih mudah diketahui gitu nilainya. Karena kan kalau kita menggunakan vektor, nilainya itu kita sudah tahu 0 sampai 1 gitu. Jadi di sini scale-nya 0, ke sini scale-nya 1. Kalau kita menggunakan position, itu akan sangat tergantung pada posisi dari si objeknya. Tapi kurang lebih hampir sama si efeknya. Misal apalagi ya. Tadi itu saya sempat bikin project sedikit. Misal kita ingin menggunakan, ini kita coba saja ya. Oh iya, saya lupa. Harusnya saya gunakan ini project yang dulu ya, biar agak numpuk ke atas. Open, data budget, JPKs, ini harusnya. Jadi dinumpuk ke atas gitu. Kemudian ini saya copy saja. Ini paste di sini dan kita bisa ambil si ini. Klik kanan copy. Biasanya saya Ctrl C tidak tercopy, aneh gitu. Ini kita paste di sini. Ini kita bisa hapus dan saya akan tutup saja ya. Ini saya nge-record kan, saya agak lupa. Oh ya, nge-record. Takutnya tidak. Ini saya simpan seperti ini dan kita coba gunakan cara lain untuk memberatkan si capture attribute ini. Saya akan gunakan grid. Kita gunakan curve saja lagi, curve line lagi. Ini saya duplicate 2 seperti ini. Kemudian curve to mesh. Dan ini ke sini sehingga kita membuat sebuah grid gitu. Ini saya hide dulu. Ini tidak terlihat karena kita perlu memposisikan si endpoint dan start point-nya.
Untuk yang pertama saya akan ubah endpointnya itu di sumbu Y1 seperti ini. Untuk yang kedua saya akan ubah endpointnya di sumbu X seperti ini. Jadi kita bisa gunakan misal combine XYZ. Ini seperti ini. Kemudian value ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi kita membuat sebuah scale. Biar lebih mudah mengontrolnya gitu. Kemudian saya ingin meresample si curve-nya. Use sample curve agar lebih ini si resolusinya. Kemudian saya akan menggunakan lagi value atau integer untuk mengontrol jumlah resolusi seperti ini, ke sini, seperti ini. Jadi kalau saya naikkan ini jadi lebih ini seperti subdivision. Kemudian saya ingin distribute lagi. Ini saya ubah menjadi 20. Setelah itu saya ubah si point ini menjadi volume. Points to value volume. Nah, ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada 3 input ya. Di sini ada prisma titik, ini bisa kita otak-atik menggunakan perhitungan matematis yang berbeda. Kita bisa gunakan tekstur di sini, misal noise tekstur. Kemudian saya ingin mengubah si volume ini menjadi mesh. Volume to mesh. Di sini kita bisa atur si bentuknya menggunakan noise ini. Jadi kita bisa memberikan efek seperti bergelombang menggunakan W-nya atau menggunakan factoring. Kemudian saya ingin mengubah ini triangulate seperti ini. Kemudian dual mesh. Setelah itu saya ingin, sebelum ini kita merge dulu ya agar memberikan efek ukuran yang lebih dinamis atau berbeda-beda gitu. Seleksinya saya akan menggunakan color noise lagi dan color ramp. Ini saya naikkan, ini saya crunch seperti ini. Jadi lebih beda-beda gitu. Ini agak tripophobia ya, tapi ya gimana lagi lah. Ini bisa kalian atur si teksturnya, jadi kita bisa seperti ini. Seperti ini saja lah, agar lebih ini kan lebih tertutup juga si objeknya itu. Kalau ada lubang di sini ke bawah. Kemudian saya ingin split edges dan scale element. Saya ingin si ukuran dari face-nya ini berdasarkan radius atau lebar dari face-nya gitu. Jadi kita bisa gunakan face area seperti ini untuk men-scale si bagian face-nya itu tergantung dengan ukuran face pada mesh-nya gitu. Jadi kan ini ada yang lebar, ada yang kecil. Kalau yang kecil mungkin akan sangat tidak terlihat, kalau yang lebar agak terlihat gitu. Untuk menambahkan ukurannya kita bisa tambahkan math node seperti ini, gunakan saja add. Kemudian kita punya efek seperti ini. Nah, setelah itu saya ingin membuat efek di mana si face-nya ini bergerak tegak lurus ke arah face-nya gitu. Kita bisa langsung saja menggunakan menggunakan set position seperti ini. Kemudian kita gunakan pronoid ataupun masuk noise lah seperti ini. Hanya saja seperti yang kalian lihat, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi agak aneh gitu, ataupun ya sangat rusak gitu. Jadi kita perlu menggunakan normal
dari sini sebetulnya. Kita coba langsung pakai normal saja. Vektor mas seperti ini. Kemudian normal. Ubah menjadi multiply. Nah, ini sudah betul sih. Namun seperti yang kalian lihat ini kan agak terlalu tipis gitu. Ini masih objek 2 dimensi. Jadi sebelum saya set position, saya akan gunakan extrude. Nah, dari sini kalian akan melihat bahwa akan terlihat agak rusak extrude. Nah, ini jadi agak berbeda gitu. Ini akan saya merge juga seperti ini. Kemudian saya merge. Nah, kalau kita gunakan normalnya seperti ini langsung, ini akan terlihat seperti efek scaling gitu. Yang saya inginkan kan efek berpindah posisi dari jadi agak menjauh gitu. Jadi kita perlu data normal dari sebelum kita mengextrude-nya gitu. Karena itu kita perlu men-capture atribut. Dari sini bisa sih, dari sini juga bisa. Ini masih sedikit ya. Ini masih sedikit dibandingkan dengan proyek saya yang lain itu. Jadi kalian kalau melihat ini banyak enggak, ini masih sedikit. Kita gunakan capture attribute. Capture ini. Karena kita mengambil normal itu kan vektor ya. Karena vektor jadi kita ubah dari float menjadi vektor. Kemudian untuk datanya yaitu kita ambil normal. Untuk jenis datanya kita ambil face seperti ini. Kemudian ini normal ini kita hapus saja dan kita tarik ini ke sini. Nah, kalau kita tarik kita gunakan sekarang, ini efeknya seperti menjauh gitu. Jadi tidak scaling seperti tadi kalau kita gunakan normal ini secara langsung. Ini efeknya seperti scaling, mengubah ukuran dari si objeknya. Dari sini kan kita sudah melakukan scaling itu dari sini, jadi kita tidak perlu men-scale ulang di sini juga gitu. Oke. Jadi saya akan gunakan ini saja di sini. Kemudian saya akan gunakan Voronoi ataupun noise texture untuk memberikan efek berpindah. Ini kita gunakan subtract ini 0,5. Kemudian kita gunakan scale. Nah, ini kita turunkan, jangan sampai terlalu ini. Dan dari sini kita bisa kan for the scene time, dan kita bisa berikan efek bergerak seperti ini. Nah, ini masih agak kurang tepat ya. Ini baru 20 menit sudah serak. Saya akan Oke, berarti kita perlu secara spesifik saja itu, tidak menggeser ke arah semua sumbu. Oke, kita cari dulu. Saya eksperimen dulunya di sini saja. Ini ke sini, kemudian atau di split ya, ke sini. Kemudian saya ambil ini ke sini. Kita coba pakai add. Ini malah seperti ini, malah lebih rusak lagi. Ya memang ya, efek yang saya inginkan itu seperti ini ya, tapi agak kurang tepat kalau di sini. Berarti kita bisa gunakan lagi capture attribute ini. Misal, kita hapus saja ini. Saya ingin capture attribute lagi.
di sini. Ini yang saya ingin capture. Saya ubah ini menjadi float saja. Kemudian kita coba lihat seperti ini. Ini. Kemudian ini ke mana? Nah, ini ke sini. Nah, setelah itu kita bisa multiply. Mana? Nah, ini kekurangan menggunakan capture ya. Kalau si node kalian tuh agak berjauhan, nanti agak tumpang tindih dengan node lainnya gitu, dengan noodle lainnya. Gunakan mouse node sini. Jadi ada efek pecah gitu ya. Kemudian saya ingin gunakan noise. Bisa multiply lagi. Ini sini. Nah. Seperti ini. Kemudian apa lagi ya? Ini sudah lumayan banyak sih. Kita bisa gunakan 4D ini untuk memberikan efeknya. Apa lagi ya? Kita coba berikan kesini, kemudian saya ingin ambil data dari parameter dua curve ini untuk saya jadikan UV. Karena ini jauh, saya akan tarik saja menggunakan store name attribute. Ini kita beri nama misal X core seperti ini. Ini saya akan beri nama param. Kita beri input parameter. Begitupun yang ini kita berikan ini Y core. Ini juga kita berikan input ini parameter. Setelah itu kita coba bisa ini di Blender 4.1 ya. Kalau di Blender 3. berapa gitu, ketika kalian ingin mengakses si atribut ini di shading tab, kalian harus menggunakan atau mengoutputkan si name ini ke sini gitu. Sebagai contoh saja, misal name attribute X core. Nah, ini harus dikesinikan. Banyak, saya cuma minta ini dulu. Nah, ini duplicate, ini ke sini. Nah, ini cara ini kalau kalian menggunakan Blender 3.1 atau berapa gitu. Kalau kalian menggunakan Blender 3.6 harusnya kalian tidak usah menggunakan ini. Ini bisa langsung saja seperti ini, dan kita bisa akses di shading si variabel atribut ini. Nah, ini belum di set material ya, kita gunakan set material, kemudian material 01. Nah, ini oke. Kemudian untuk mengakses si variabel tadi kita gunakan attribute. Ini misalnya, tidak bisa berarti karena dari curve ke mesh ke point ke volume itu agak beda lagi si operasinya. Mungkin itu akan menjadi PR saya untuk video selanjutnya, karena untuk itu lumayan agak beda sih. Ya, itu masih tidak bisa saya akses si nilainya, masih kita harus menggunakan cara lain. Jadi kita berikan shading yang standar saja lah.
Kita akhiri dengan shading. Saya akan berikan metalik sedikit untuk memberikan efek ya bisa memantulkan cahaya lah. Kemudian saya akan berikan sedikit volume agar terlihat sedikit apa ya namanya tuh, ya agak berlebar. Volume, disebut volume. Kemudian untuk density-nya berikan saja 0,01 seperti ini. Kemudian untuk warnanya saya akan gunakan apa sih namanya, ambient ini. Kemudian colornya untuk memberikan seperti ini. Apakah subsurface terlihat? Subsurface apa sih namanya, saya lupa. Di sini sudah ada warna yang berbeda, ada pantulan cahaya yang lain, warna yang lain gitu. Ini ada kita gunakan kamera sekarang. Kita posisinya seperti ini ya. Untuk backgroundnya saya akan berikan warna yang lebih gelap. Ini colornya seperti saja. Kemudian untuk memberikan efek yang jarak gitu, kita gunakan kamera. Klik kameranya, Ctrl Alt 0. Nolnya itu 0 yang ada di ini ya, di keyboard bagian kanan gitu, yang apa itu, numpad. Kemudian ini vokalnya saya turunkan. Kemudian saya akan berikan depth of field seperti ini. Agar memberikan efek depth of field yang mudah, saya akan tambahkan empty. Kemudian saya akan berikan ini, tempatkan di sini. Dan depth of field-nya kita akan fokus menggunakan ini. Ini ke empty 001. Bisa kalian lihat di sini juga sebenarnya. Kita gunakan ini centang sini. Jadi kalian tidak perlu melihat depth of field sembari merender scene kalian gitu. Intinya jadi lebih murah saja di ini ya. Kalian tidak perlu melakukan rendering untuk melihat efek seperti ini gitu. Dan kurang lebih hampir sama gitu. Kemudian saya akan ketik lagi f-stop dan lain-lainnya. Ini kan ada efek glare gitu ya. Kemudian masukannya ini kurang fokus itu sih. Saya ingin fokusnya tuh di sini, tapi ya gimana? Ini terlalu blur ya. Apalagi ya. Ini main unik sih ya. Saya jarang otak-atik ini, tapi memberikan efek yang bagus gitu. Tapi hati-hati ya, ketika kalian langsung melakukan render, kalian juga memasak laptop kalian tuh, atau device kalian, jadi hati-hati. Mungkin seperti saja. Kemudian saya akan render
Untuk rendernya kalian di sini ada sampling ya. Ketika kalian menggunakan Eevee tidak perlu menggunakan sampel yang terlalu besar. 16 saja dua-duanya cukup gitu. Ini kan di viewport juga 16 samplingnya dan sudah terlihat bagus gitu. Tapi saya akan berikan performance equality, shadow, kita akan berikan hyper depth. Kemudian di sini di lighting saya akan ubah ini menjadi contact shadow. Dan untuk si ininya, si volumetric, saya akan tambahkan volumetric shadows. Nah, seperti ini. Apa lagi ya? Color management. Untuk colornya saya akan ubah dari looknya menjadi medium high contrast. Setelah itu kita save dulu. Jangan lupa di save karena ketika kalian menekan F12 kalian akan bisa kemungkinan crash. Ini plane-nya hapus saja ya, karena biasanya mengganggu di rendernya. Oke. Save F12. Ini resolusinya berapa? Aduh. Save F12. Kan langsung beda. Oh, udah beres. Ini hasil rendernya. Ini ada ininya, efek-efeknya gitu. Kemudian kita bisa tambahkan efek lagi di compositing. Ini use nodes. Kalian bisa saja melihat si perubahannya di sini, jadi di Alt Tab secara manual gitu, ataupun kalian bisa tekan Ctrl Shift seperti ini. Nanti akan diberikan view node dan kita bisa melihat efeknya di sini. Perubahan-perubahannya. Dari sini saya akan berikan glare, sudah pasti tidak akan terlihat glare-nya karena tidak ada cahaya yang berlebihan gitu. Jadi saya akan berikan saja apa sih? Chromatic aberration bukan sih, lens distortion. Nah ini maaf, saya akan ubah ini di projector dan distortionnya saya akan menjadi 1. Bentar, dispersion itu saya ini dispersionnya jangan terlalu besar, 0,5 sedikit. Ini touch terakhirnya ya, jadi agak ada chromatic aberration seperti ini. Mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga audionya lebih baik ya, karena ini saya menggunakan mic yang berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi sekian saja dari video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menaik.